Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizafari, NIM 10324127. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil kajian yang merupakan bagian dari pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah fikih jinayah. Materi yang akan kami bahas meliputi 3 pokok pembahasan, yaitu mengenai jarimah hudud, qisas dan diyat, serta pembaruan dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama yaitu ada jarimah hudud 1 dan hudud 2. Dalam konteks hukum pidana Islam, hukum jarimah hudud merupakan kategori pelanggaran yang telah ditentukan hukumannya secara tetap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis. Ciri khas dari hudud adalah bahwa sanksinya bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh manusia kecuali dalam kondisi-kondisi darurat atau syubhat yang dapat menggugurkan pelaksanaan hukuman. Hudud dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak Allah karena merusak tatanan sosial dan moral yang dilindungi oleh agama. Oleh karena itu, dalam penerapannya hudud memiliki unsur keagamaan yang sangat kuat dan bukan hanya sekedar soal legalitas formal. Ada beberapa jenis jarimah hudud yang dijelaskan dalam syariat Islam. Pertama, jarimah zina yang dikenai hukuman rajam atau cambuk tergantung status pernikahan pelaku. Kedua, jarimah qadhaf, yaitu menuduh orang yang berzina tanpa bukti yang sah, dikenai hukuman cambuk 80 kali. Ketiga, jarimah syarikah, pencurian dengan hukuman potong tangan apabila terpenuhi syarat-syaratnya seperti nilai barang, tempat penyimpanan, dan tanpa syubhat. Keempat, jarimah hirabah, perampokan atau pemberontakan bersenjata yang hukumannya bisa berupa hukuman mati, penyaliban, atau pengasingan. Kelima, jarimah sub al-khamr, meminum minuman keras dengan hukuman cambuk. Dan terakhir ada al-baghyu, pembangkangan terhadap penguasa sah yang bisa dikenai hukuman sesuai bentuk pemberontakan yang dilakukan. Materi yang kedua ada qisas dan diyat. Jarimah qisas dan diyat merupakan bentuk kejahatan yang berkaitan dengan tindakan terhadap nyawa dan anggota tubuh seseorang. Qisas berasal dari kata qosa yang artinya mengikuti atau membalas dengan setimpal. Dalam praktiknya, qisas adalah pembalasan atas pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan secara adil dan seimbang. Sebagai contoh, jika seseorang membunuh dengan sengaja, maka ia dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk qisas. Namun, hukum ini tidak bersifat mutlak. Islam memberikan ruang kepada keluarga korban untuk memaafkan pelaku dan menggantinya dengan pembayaran diyat, kompensasi harta. Diyat adalah bentuk kompensasi material yang wajib dibayarkan oleh pelaku atau keluarganya. Diyat biasanya diberikan dalam bentuk harta seperti unta di masa Nabi, atau dapat dikonversi ke bentuk uang di zaman modern. Dalam kasus pembunuhan tidak disengaja seperti kecelakaan, pelaku wajib membayar diyat tanpa dikenai qisas. Ada pula diyat mughaladah berat untuk pembunuhan sengaja dan diyat mukhafafah ringan untuk pembunuhan tidak sengaja. Selain itu, untuk luka atau penganiayaan anggota tubuh, jumlah diyat disesuaikan dengan bagian tubuh yang terkena dampak seperti 50 ekor unta untuk satu tangan atau 100 ekor unta untuk kedua mata. Yang ketiga ada materi yang ketiga ada reformasi dan positifikasi hukum Islam. Indonesia saat ini tengah berada dalam proses panjang reformasi hukum pidana yang tidak lepas dari kritik terhadap KUHP warisan kolonial Belanda. KUHP yang digunakan selama lebih dari 1 abad dianggap tidak lagi mencerminkan nilai-nilai budaya dan religius masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, urgensi pembaruan hukum pidana menjadi sangat mendesak. Salah satu wacana terus berkembang adalah aktualisasi nilai-nilai hukum pidana Islam, terutama dalam hal prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, hukum Islam dinilai mampu menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan moralistik dalam menangani tindak pidana. Upaya untuk